maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali belajar dengan nahwu metode tadriji. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar marilah kita buka dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai belajar maka ikuti doa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam mentajrid niat kita untuk senantiasa belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala ajma'in. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'inuka an taj'alana min ibadikas sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayna wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma 'allamtana fardudhu ilaina indal hajati ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pada halaman berikutnya yaitu tentang isim ma'rifat dan nakirah, sejenak kita mengulangi terlebih dahulu isim yang dinasobkan, kemudian cara mengi'rabnya. Diperhatikan pada halaman yang ke-13 murojaah kita pada materi isim yang dinasobkan. Senantiasa kalau kita menemukan isim yang difathahkan, maka harus ada satu kesimpulan kenapa dia difathahkan. Nah, sebelumnya kita mempelajari bahwa ada 9 yang menyebabkan sebuah isim itu dinasobkan atau difathahkan. Ada 3 karena bentuk kata atau sigohnya. Kemudian ada 3 lagi karena keterangan waktu, keterangan tempat, dan ikut-ikutan. Maka jumlah isim yang dinasobkan itu adalah ada 15. Maka contoh dari ke-1 sampai yang terakhir adalah apabila kita bertemu dengan al-masjidah, sebelumnya ada innal masjidah, maka ketika bertemu dengan al-masjidah isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah disebabkan oleh inna maka dinamakan dengan isim inna. Nah, cara menganalisis katanya seperti begitu. Nanti untuk memudahkan cara menerjemahkannya. Di al-masjidah isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah disebabkan oleh inna, namanya isim inna. Hadiron tetap kriteria mengi'rabnya itu adalah isim yang dinasobkan cirinya fathah. Semuanya sampai ke bawah seperti begitu. Cuman yang membedakan sebabnya apa? Hadiron isim yang dinasobkan cirinya fathah disebabkan oleh kana, dinamakan dengan khobar kana. Sebegitu. Kemudian rojula isim yang dinasobkan cirinya fathah disebabkan oleh la, maka dinamakan isim la linafil jinsi, artinya
menafikan, mentiadakan seluruhnya. Isim la linafil jinsi artinya menafikan atau mentiadakan seluruhnya. Kemudian rasula ya rasula, rasulanya isim yang dinasobkan cirinya fathah disebabkan oleh ya panggilan, maka nama isim yang dinasobkan tersebut namanya munada. Kemudian kitaban isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah didahului oleh bilangan 11, sebelumnya 11 sampai 99, maka namanya adalah tamyiz. Kemudian zaidan isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah didahului atau disebabkan oleh illa pengecualian, maka namanya mustasna yang dikecualikan. Kemudian ada lagi ad-darsa isim yang dinasobkan cirinya fathah disebabkan oleh fi'il dan fa'ilnya, fi'il dan pelakunya, maka dinamakan maf'ul bih. Nomor ke-8, asama'a dan mumtiran isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah disebabkan oleh donna, maka dinamakan maf'ul 1 dan maf'ul 2 donna. Kemudian nomor 9, sebelumnya ada wawu ma'iyah, isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah disebabkan oleh wawu ma'iyah, maka dinamakan dengan maf'ul ma'ah, objek kebersamaan. Kemudian qiraatan isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah tanpa ada sebab, tetapi sigohnya bentuk masdar dari kata kerja qara'a sebelumnya, maka dinamakan dengan maf'ul mutlak. Ta'ziman isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah tanpa sebab tapi sigohnya masdar menjadi sebab perbuatan, dinamakan dengan maf'ul li ajlih. Raqiban isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah tanpa sebab tetapi bentuknya isim fa'ilan sama dengan fa'ilan, maka dinamakan hal atau kondisi. Nah, itu sampai nomor 12. Nomor 13, sobahan isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah tanpa sebab sebagai keterangan waktu, maka dinamakan dzaraf zaman. 14, amama isim yang dinasobkan cirinya fathah tanpa sebab keterangan tempat, maka dinamakan dzaraf makan. Sedangkan jadidan isim yang dinasobkan cirinya fathah tanpa sebab lapatnya ikut-ikutan ke sebelumnya, tanwin difathahkan, maka dinamakan dengan tawabi naat, Nah, pada latihan selanjutnya, sebelumnya sudah dibahas, akan saya sampaikan secara cepatnya. Qara'a fi'il madi aktif, qara'a karena aa, qara'a fi'il madi aktif mabni dengan fathah. Al-muhadiru isim yang dirofakkan cirinya dhamma, letaknya setelah fi'il aktif maka namanya fa'il. Al-muqarrara isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah disebabkan oleh fi'il dan fa'il, qara'a dan al-muhadiru, maka dinamakan dengan maf'ulun bihi. Li huruf jer mabni dengan kasroh. Al-fasli isim yang dijerkan cirinya dengan kasroh. Athalisi isim yang dijerkan cirinya dengan kasroh. Lapadnya sama dengan al-fasli, alif lam, kasroh. Maka athalisi dinamakan tawabinaat. Qiraatan isim yang dinasobkan cirinya fathah tanpa sebab tapi bentuknya masdar dari qara'a, maka dinamakan dengan maf'ul mutlak. Syadidatan isim yang dinasobkan cirinya dengan fathah, bentuknya mengikuti lafadz qiraatan, tanwin fathataini, fathah, maka syadidatan dinamakan dengan tawabinaat. Fi huruf jer mabni dengan sukun. Jami'ati isim yang dijerkan cirinya dengan kasroh,
disandarkan kepada Al-Azhari bahwa